Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan uh, mempresentasikan tentang RPP saya sebagai tugas dari mata kuliah Kapital Selekta SMP sebagai tugas ujian akhir semester, yaitu membuat RPP kemudian mempresentasikan RPP tersebut. Nah, oleh karena itu dalam mempresentasikan RPP ini uh, saya akan mencoba mengajar, dan materi yang saya dapatkan yaitu tentang fotosintesis, gerak tumbuhan dan hama tumbuhan. Nah, oleh karena itu saya akan dalam video ini saya akan mempresentasikan RPP saya, yaitu tentang uh, fotosintesis. Ya, langsung kita memulainya. Bahwa yang pertama, uh, saya akan mencoba mengajar berdasarkan konsep dari RPP saya. Ya, kita mulai. Uh, Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada adik anak-anak yang telah memimpin doa. Uh, saya mau bertanya, apakah anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk belajar hari ini? Apakah anak-anak senang atau tidak dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat ini? Tapi sebelum itu kita absen dulu. Absen selesai. Uh, saya berharap teman-teman yang duduknya masih terganggu, saya mohon mencari tempat duduk yang baik, atau duduknya sambil menjaga jarak, ya, karena kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, saya akan mencoba membagikan pembelajaran singkat hari ini, yaitu saya berharap teman-teman dapat mencatat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis, dan tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, dapat dicatat bahwa teman-teman setelah mempelajari pembelajaran ini, teman-teman bisa menjelaskan tentang konsep fotosintesis walaupun sangat sederhana. Dan yang kedua, teman-teman bisa memiliki keterampilan berbicara di muka kelas melalui kegiatan presentasi yang akan dibagikan. Ya. Nah, sedangkan materi pembelajarannya itu tetap tiga yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu teman-teman akan mengetahui tentang uh, apa itu fotosintesis, pengertiannya, asal usulnya, kemudian bagaimana proses fotosintesis, dia terjadi di mana, dia membutuhkan apa, kemudian dalam fotosintesis itu dia terjadi waktunya kapan, apakah siang hari atau malam hari, kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mengganggu dari proses fotosintesis atau tidak. Nah, oleh karena itu setelah itu apabila teman-teman tidak paham tentang materi ini, maka saya akan memberikan pembelajaran remedial. Nah, setelah itu kita langsung memulainya saja. Saya akan membagikan kelompok kepada teman-teman masing-masing atau 4 atau 5 orang. Kemudian semoga hari ini kita sudah belajar tentang fotosintesis. Saya berharap materi-materi yang teman-teman sudah belajar di kali lalu atau pertemuan minggu lalu dapat diingat, ya, supaya teman-teman tidak rugi dalam melakukan pembelajaran. Nah, saya mau bertanya terkait pembelajaran hari ini.
yaitu tadi saya sudah menyebutkan tentang fotosintesis. Nah, teman-teman, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu fotosintesis? Kemudian teman-teman tahu apa itu daun? Uh, ya, silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas jawabannya, bahwa fotosintesis adalah proses memasak pada tumbuhan. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian daun adalah salah satu bagian dari organ tumbuhan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawaban tersebut adalah benar. Nah, untuk membuktikan jawaban teman-teman benar, saya mau bercerita sedikit tentang fotosintesis. Nah, tumbuhan sebagai makhluk hidup itu dia juga memerlukan nutrisi untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, untuk memenuhi proses pertumbuhan dan perkembangannya, itu tumbuhan itu dia sangat berbeda antara manusia dan hewan. Jika manusia makan, hewan makan, manusia bisa makan sayur, daging, dan minum air. Kemudian hewan makan rumput misalnya. Sedangkan tumbuhan dia tidak pernah makan rumput, kembali makan rumput, tetapi dia makan dengan cara fotosintesis. Nah, tumbuhan ini sangat istimewa karena dia sangat berbeda antara manusia dan hewan. Jikalau kita semua hidup bergantung pada tumbuhan. Nah, dalam proses fotosintesis ada hubungannya dengan pernapasan pada manusia, di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida tersebut. Maka tumbuhan akan menghirup karbon dioksida tersebut dan akan melakukan salah satunya akan melakukan proses fotosintesis dengan menggunakan karbon dioksida tersebut untuk tanaman tersebut hidup. Dan kemudian manusia juga mengambil kembali udara segar dari hasil proses fotosintesis yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dan tumbuhan. Tetapi yang lebih tepatnya kita semua itu bergantung pada tumbuhan. Ya, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk jaga tumbuhan, kemudian rawatlah tumbuhan agar tumbuhan tidak mati pada lingkungan sekitar kita. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan cara yang kita kenal dengan fotosintesis. Karena tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri, maka tumbuhan dikenal sebagai organisme autotrof. Nah, kebanyakan orang sudah mulai meneliti tentang proses fotosintesis. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kartu yang berisi tentang materi fotosintesis dan ada beberapa pertanyaan di situ. Saya mohon teman-teman menjawab kartu tersebut.
Oleh karena itu, saya meminta salah satu seorang siswa untuk masuk ke depan untuk mengambil kartu tersebut untuk kelompoknya. Perwakilan dari kelompok, ya, dimulai dari sekarang. Ya, teman-teman bisa melihat pada kartu tersebut. Di situ tertera 3 pertanyaan. Teman-teman akan berdiskusi mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan fotosintesis, kemudian bagaimana reaksi dalam fotosintesis, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi tentang fotosintesis. Silakan mencari sumber dan jawablah dengan jawaban yang sederhana. Sumber yang ada pada buku dan jawablah dengan jawaban yang sederhana. Kemudian di situ ada tertera nama peserta didik, nama kelompok, dan nama-nama anggota kelompok serta tanggal hari ini. Silakan mengisi. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Silakan teman-teman coba mengumpulkan hasil kartu tersebut dengan menempelnya pada papan tulis. Ya. Kemudian perwakilan dari kelompok silakan mempresentasikan. Nah, baik, terima kasih atas jawaban teman-teman. Jawaban teman-teman sangat baik. Namun kita akan sama-sama coba menyimpulkan dari ketiga pertanyaan ini. Nah, yang pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan fotosintesis? Nah, sebenarnya fotosintesis itu dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto dan sintesis. Nah, foto berarti cahaya, sedangkan sintesis berarti menggabungkan atau penggabungan. Sehingga secara sederhana kita bisa mengartikan bahwa fotosintesis sebagai proses penggabungan zat-zat untuk menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan enzim. Nah, fotosintesis dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada beberapa jenis alga dan juga bakteri yang memiliki kloroplas untuk menghasilkan energi atau nutrisi yang akan digunakan dalam berbagai aktivitas. Nah, zat-zat yang diperlukan untuk fotosintesis antara lain air, mineral, dan karbon dioksida. Nah, kemudian cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah spektrum cahaya yang tampak dari ungu sampai merah. Selama proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, manfaat yang diperoleh daripada fotosintesis itu antara lain manfaatnya antara lain yang pertama adalah memproduksi zat makanan berupa glukosa. Nah, glukosa itu kita sebut dengan gula. Glukosa merupakan bahan dasar yaitu pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tumbuhan. Zat ini akan menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Maka itu tadi dikatakan bahwa kita sangat bergantung pada tumbuhan. Nah, yang kedua itu adalah membantu membersihkan udara, yaitu mengurangi kadar karbon dioksida di udara, karena karbon dioksida adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Nah, sebagai hasil akhir, selain zat makanan adalah oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Jadi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk proses pernapasan, contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan tumbuhan berfotosintesis menyebabkan sisa-sisa tumbuhan yang hidup di masa lalu tertimbun di dalam tanah, sehingga selama berjuta-juta tahun menjadi batu bara, sehingga menjadi salah satu sumber energi baik saat ini, misalnya minyak bumi dan lain-lain. Nah, kemudian fotosintesis merupakan serangkaian reaksi kimia yang sangat kompleks dan rumit. Secara umum, proses fotosintesis itu ada reaksi ada membutuhkan reaksi
yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana reaksi dalam proses fotosintesis. Nah, kita mulai dari pertama yaitu reaksi terang. Nah, reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang terjadi di daun, yaitu di salah satu membran yaitu membran tilakoid, yaitu suatu struktur cakram yang terbentuk dari pelipatan membran dalam pada kloroplas. Nah, struktur tilakoid yang bertumpuk-tumpuk akan membentuk grana. Nah, membran tilakoid akan menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Nah, pada tahap ini, klorofil menyerap energi cahaya untuk memecahkan molekul-molekul air, hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi. Nah, proses pemecahan molekul air disebut dengan fotolisis. Energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat pentaoksida dan NAD atau nicotinamida adenosin dinukleat fosfat. Kemudian energi kimia ini kemudian disimpan dan dimanfaatkan sebagai energi untuk reaksi gelap. Nah, reaksi yang kedua itu adalah reaksi gelap. Reaksi gelap itu adalah kelanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADH yang dihasilkan dari reaksi terang dan CO2 berasal dari udara bebas. Nah, hasil dari reaksi gelap ini adalah APG atau asan fosfogliserat. Kemudian ALPG atau fosfogliserat-dehyde. Kemudian ada RDP atau ribulosa difosfat. Kemudian ada glukosa atau C6H12O6. Reaksi ini ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andre Benson. Karena itu reaksi gelap disebut juga sebagai reaksi Kelvin-Benson. Nah, yang berikut adalah intensitas cahaya. Nah, cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari berfungsi sebagai energi untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, penyerapan cahaya matahari oleh tumbuhan tergantung dari intensitas cahaya matahari, panjang gelombang cahaya, dan lama penyinaran. Semakin rendah intensitas cahaya, maka semakin rendah laju fotosintesis karena energi yang diserap untuk mencukupi fotosintesis. Nah, ini adalah salah satu jawaban untuk pertanyaan nomor 3 tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tentang proses fotosintesis. Nah, cahaya terdiri atas beberapa panjang gelombang yaitu seperti spektrum berwarna merah, kuning, jingga, hijau, dan biru. Klorofil paling banyak menyerap warna merah dan biru untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Sedangkan penyerapan terendah adalah warna hijau. Ya, kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses fotosintesis. Nah, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada genetik. Nah, faktor internal yang pertama itu adalah faktor dari tumbuhan itu sendiri. Maksudnya jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Walau lingkungan tempat hidupnya sama seperti reaksi fotosintesisnya maka akan berbeda. Faktor tersebut bisa dikatakan sebagai faktor hereditas atau faktor keturunan karena ditemukan pada beberapa jenis tumbuhan yang tidak bisa membentuk klorofil, misalnya albino, di mana klorofil ini sangat berpengaruh pada proses fotosintesis, namun malah tidak punya klorofil. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu terdiri dari cahaya, ketersediaan air, konsentrasi karbon dioksida, kandungan oksigen, temperatur atau suhu. Kemudian kadar fotosintat, kemudian tahap pertumbuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena jawaban teman-teman masih kurang paham, maka teman-teman bisa ini menjadi tugas bagi teman-teman untuk menjelaskan tentang faktor eksternal yaitu cahaya, ketersediaan air, konsentrasi karbon dioksida, kandungan oksigen, temperatur atau suhu, kadar fotosintat, dan tahap pertumbuhan. Minggu depan dikumpulkan. Ya, silakan menulis. Ya.
Terima kasih. Dengan menjawab pertanyaan nomor 3 dan sekaligus ada tugas, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Maka semoga pertemuan kita hari ini tentang fotosintesis boleh teman-teman pahami dan tugasnya dikumpulkan pada minggu depan. Dan saya meminta salah satu siswa untuk berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Shalom. Baik, demikian presentasi saya tentang fotosintesis. Saya pada video selanjutnya saya akan presentasikan tentang gerak tumbuhan. Terima kasih.